Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelajar sekalian, khususnya kalian yang melanjutkan topik tentang partial fraction. Sudah ada video 1 dan video 2 tentang pecahan parsial, dan ini adalah video yang ketiga. Pada video ketiga ini yang kita akan terangkan adalah partial fraction ketika penyebutnya itu kuadratik. Penyebutnya bukan enggak linear, tapi pangkat 2 ya. Pada bagian penyebut seperti ini, kita punya pecahan seperti ini. X yang atas derajat 1 pangkat 1, yang bawah ini derajat 3, karena kalau kita kali masuk jadi X pangkat 3. Kita lihat yang bawah penyebutnya ada 2 faktor. Pertama X linear ini, yang kedua faktornya X kuadrat tambah 2X kurang 6. Nah, ini kalau kita urai dengan pecahan parsil langsung bisa, karena pembilang derajat lebih rendah dari penyebut. Maka ini akan menjadi pertama yang penyebutnya X, yaitu A dibagi X. Lalu ditambah yang kedua, yaitu pecahan kecil yang penyebutnya ini, X kuadrat tambah 2X kurang 6. Nah, kenapa di sini BX tambah C? Ya, saya hapus dulu. Kenapa begitu? Kita lihat ini deh. Untuk uraian pecahan parsil, biasanya derajat pembilang 1 lebih rendah dari derajat penyebut, ya. Always one less than the degree on denominator. Jadi kalau denominator penyebutnya pangkat 2, derajat 2, maka dia harus pangkat 1. Dan derajat dari polinomial itu, the degree of polinomial itu seperti ini. Kalau degree-nya 0, derajat 0, itu dinyatakan oleh huruf saja, A, B, C. Sebenarnya A itu adalah A kali X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, ini derajat 0. Maka ini kan derajat 1, pangkat 1, bisa atas 1 lebih rendah, berarti di atas derajat 0. Kalau ini derajat 2, maka ini harus derajat 1. Dan derajat 1 ini polinom derajat 1, AX tambah B linear. Kalau derajat 2, AX kuadrat tambah BX tambah C. Derajat 3, AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, dan seterusnya. Dimana A, B, C, D itu semuanya bilangan atau konstan. Karena ini derajat 2, berarti di sini derajat 1. Derajat 1 adalah AX tambah B. Tetapi karena kita sudah menggunakan huruf A, di sini jangan lagi gunakan huruf yang sama, huruf yang lain. Kalau sudah A berarti pakai B dan C, oke? Berarti kita pakai ini jangan AX tambah B, tapi BX tambah C, yaitu BX tambah C. Nah, inilah dia ekspresi dari bagian pembilang ketika penyebutnya derajat 2, berarti ini derajat 1. Kita akan menguraikan pecahan ini, menyelesaikan persamaan ini dengan mencari berapa A, B, dan C. Yaitu kita kalikan saja semua dengan X kali ini. Ini kan penyebut paling lengkap ada di sini. Ini penyebut bagian ya, sebagian dari ini. Kita kalikan saja dengan ini agar pecahannya hilang. Jadi bentuk kita menjadi lebih sederhana. Kalau ini kita kalikan dengan ini kan berarti kan kita mencoret semua. Mencoret habis ini kan. Maka yang tertinggal hanya pembilang saja, X tambah 1. Yang bawah udah habis. Kemudian ini dikali dengan ini, yang tercoret bagian apa? X saja. Ini tercoret habis, tinggal A dikali ini. A kali X kuadrat tambah BX tambah X kuadrat tambah 6, 2X kurang 6. Ditambah bagian ini dikali dengan ini, maka yang tercoretnya ini habis. Ini habis, maka tinggal BX tambah C dikali bagian X nya saja. Nah, ini tinggal kurung BX tambah C dikali X. Oke, sudah paham? Saya hapus. Oleh karenanya, kita akan nanti mencari berapa A, B, dan C. Nah, di sini kita memisalkan saja, kita misalkan X-nya berapa. Kita ambil berapa nilai X agar semuanya menjadi mudah. Pertama yang paling nyaman adalah X sama dengan 0. Saya ambil X 0. Ini jadi 0 ya. 0 tambah 1, maka ruas kiri jadi 1. A dikali, ini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 6, jadi minus 6. Ini ditambah B kali 0 tambah C dikali 0 lagi, karena X di sini 0. 0 dikali ini semua habis. Maka ini min 6A sama dengan 1. Kita sudah dapat A adalah min 1/6. Ini value atau nilai dari A. Lalu kita lihat lagi, kita masukkan berapa X yang nyaman. Kita ambil supaya ini 0, ini bagusnya berapa? Min 1. Min 1. Kalau X nya min 1, ini ruas kiri min 1 tambah 1 jadi 0. Nah, ini A nya jadi berapa? Min 1/6. Min 1/6 dikali dengan ini kan min 1, semua X di sini menjadi min 1. Min 1 kuadrat 1
Oke, 1 dikurang 2 karena 2 kali 1 dikurang 6 ya, ditambah B dikali min 1 ditambah C dikali X nya min 1. Berapa nilai ini? Kita coba hitung berapa hasilnya ya, dengan kalkulator. Baik, kita bekerja dengan mengambil X min 1. Ini jadinya sesudah kita masukkan, maka ini jadi 7/6, ini jadi B positif di min 1 kali C jadi minus C. Sehingga untuk X min 1 persamaan yang kita akan peroleh adalah B kurang C sama dengan min 7/6. Jadi pindahkan ke kiri sehingga positif jadi negatif. Maka kita punya persamaan 1. Kemudian kita ambil X nya sama dengan 1, sehingga di sini X sama dengan 1 tambah 1 jadinya 2. Ini semua jadi 1 kuadrat 1 tambah 2 kali 1 2 tambah 1 3 kurang 6 min 3. Maka ini A nya tadi tetap min 1/6 kali min 3 ditambah B kali 1 tambah C kali 1 seperti ini. Maka kita selesaikan ini menjadi ini ya, ini. Lalu kita selesaikan menjadi persamaan baru yaitu B tambah C sama dengan 3/2. Akibat dari X sama dengan min 1 dan 1 akan menghasilkan dua buah persamaan linear yang kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi, kan begitu. Nah, kita punya B dan kita punya C. Baik, saya akan hapus ini. Saya tulis ulang. Kita tulis ulang nilai apa ini? B minus C minus 7/6, lalu B tambah C nya adalah 3/2. Kita boleh kurangkan saja, hilangkan B nya. Habis ini minus C min plus, jadi minus 2C sama dengan min 7/6 min 3/2. Berapa? Negatif 7/6 dikurang 3/2. Min 7/6 dikurang 3/2 ya. Kita punya jawaban minus 8/3. Ini jawabannya min 8/3, sehingga C adalah apa? Min 8/3 dibagi 2. Berapa? Min 8/3 dibagi 2. Oh, dibagi minus 2 bukan 2. Yaitu negatif 4/3. Jadi kita punya di sini nilai A-nya berapa tadi? A-nya min 1/6. Kita sudah punya C-nya berapa? Minus 4/3. Dan sekarang kita tinggal mencari berapa value yang B. Oke, sebabkan karena ini kan persamaan 1 dan 2 tadi ya. Ini dikarenakan C kita sudah dapat dan kita punya persamaan B tambah C sama dengan 3/2 dan C nya adalah min 4/3, jadi B dikurang 4/3 sama dengan 3/2, sehingga B sama dengan 3/2 ini pindah ke kanan jadi positif 4/3. Berapa nilai B? Kalkulator lagi. 3/2 tambah 4/3. B nilainya adalah 17/6. 17 dibagi 6, sehingga B 17/6. Ini adalah nilai B. Maka kita punya sekarang, ini sudah jelas ya, sudah dapat dipahami. Sekarang kita sudah mendapatkan berapa nilai A, B, dan C. Oleh karenanya sekarang kita kembali lagi ke pecahan parsial ini. Tadi pecahan parsialnya sudah kita uraikan menjadi begini. Saya tulis ulang. Ini kan A per X tambah B kali X kuadrat tambah 2X dikurang 6 dengan A, B, C. Maka pecahan parsial ini soal ini akan sama dengan ini sama dengan ini tambah ini ya. Maka kalian ganti A nya dengan berapa? Min 1/6 dibagi X ditambah B. B nya berapa? Masukkan ke sini 17/6X tambah C. C nya kurang 4/3 dibagi X kuadrat tambah 2X kurang 6. Ini adalah uraian pecahan parsial untuk soal, yaitu untuk soal ini ya, untuk soal kalau kalian punya pecahan parsial X tambah 1/x
X kali X kuadrat tambah 2X kurang 6, maka pecahan parsialnya adalah ini. Ini kalau kita punya pecahan parsial yang the denominator is a quadratic expression. Baik. Nah, sesudah saya terangkan yang tadi, sekarang saya beri kalian tugas hanya satu saja ini untuk bagian ini. Tugasnya hanya menguraikan menjadi pecahan parsial ini X kuadrat tambah 3. Berapa pecahan parsialnya? Silakan dikerjakan satu soal ini. Oke, para pelajar sekalian, berikutnya yang akan saya terangkan adalah partial fraction where the degree of numerator is equal to or greater than the degree of denominator. Artinya, bagaimana menguraikan pecahan menjadi pecahan parsial ketika derajat pembilang itu sama atau lebih besar daripada derajat bagian penyebut. Tengok ini contohnya. Yang pertama, saya ambil yang sama. Ini derajat berapa? 2. Ini kalau kita buka kurung, X min 1, X plus 1 jadinya X kuadrat min 1. Ini juga derajat 2. Jadi derajat mereka ini sama. Jangan berpikir untuk memecahnya langsung menjadi begini. Ini salah. Ini A, ini B. Kan begitu kalau kita melihat penyebut saja. Tapi this is wrong. This is apa? Wrong, salah. Karena pecahan parsial tidak bisa kita pecah langsung ketika derajat pembilang dan penyebut itu sama atau justru lebih besar di pembilang. Nggak bisa langsung seperti ini. Ini karena derajatnya sama. Ingat, atau ketika pembilang lebih besar dari penyebut. Andainya ini pangkat 2-nya saya hapus, berarti derajat pembilang lebih rendah daripada derajat penyebut. Jadi boleh langsung. Ingat sekali catatan ya. Bear in mind that you can split into partial fraction directly only when the degree on top is less than the degree on bottom. Ya, like that. Baik, kita lanjutkan jeda tadi. Nah, sekarang tidak boleh langsung ya. Ini bisa kalau dia derajatnya lebih rendah. Sekarang kita kembali ke sini. Ini kan pangkat 2. Maka ini tidak berlaku seperti ini. Kita harus bagi dulu ini. Ini dibagi, pembilang bagi penyebut dengan long division. First you divide by long division. Ya kita udah tahu belajar cara membagi ini kan. X kuadrat bagi X kuadrat 1. Lalu ini kali ini kali ini. Kan begitu. Dibagi. Habis kurang 1. Oke, jadi di sini 4 ya. So 4 is sisa or remainder. Jadi sisanya 4. Jadi ini bisa kita tulis menjadi X square plus 3 over X minus 1 X plus 1. Jadi ini bagi ini sama dengan 1 equal to 1 plus 1 tambah apa? 1 tambah sisa dibagi penyebut plus 4 dibagi X kuadrat kurang 1. Kan begitu. Jadi seperti ini dia akhirnya. Dan kita bisa membuat ini menjadi 1 plus 4 over ini. Oke, factorize X minus 1 times X plus 1. Jadi, you do partial fraction to the remainder part. Jadi, so you do partial fraction to this part. Bagian ini yaitu part sisa, the part of the remainder part ya, the remainder part. Jadi partial fractionnya di sini, bukan langsung. Oke, sekarang bagaimana kita buat? Ini saya langsung tulis 1 tambah. Oke, ini saja ya, kita tulis ini saja remindernya. Maka ini 4 per X minus 1 X tambah 1. Ini partial fractionnya menjadi, ini baru benar karena ini derajat 0, derajat 2. Ya, ini derajat 2 kalau dibuka kurung. X minus 1 plus B over X plus 1. Untuk memudahkan pekerjaan kita lari escape from fraction. Kita kalikan kedua luas, kita times, kita kalikan dengan apa? X minus 1 X plus 1.
Jadi pecahan ini supaya nggak pecah lagi, kita kalikan X min 1, X min 1. Ini kan coret ini. Ini habis. Oke, tinggal berapa? 4. Kan gitu. Kemudian nanti, ini kita ulang lagi. Bagian ini dikalikan dengan ini, akan hilang yang ini. Jadi A tinggal dikali X tambah 1. Kemudian B-nya sama dikali ini. Hilang yang ini, tinggal B kali X min 1. Oke. Nah, ini dia. Jadi dari sini untuk mencari berapa A, berapa B, kita masukkan X-nya min 1 dan 1. Silakan dulu diamati, diperhatikan dengan seksama sebelum saya menghapus bagian ini. Baik, saya hapus ini karena kita tidak punya space yang cukup ya. Oke, sini. Nah, sekarang bagian ini akan menjadi, ya, kita punya 4 equal A X plus 1 plus B X minus 1. Berapa AB? Kita seperti tadi, let X berdasarkan min 1. Kenapa min 1? Ini yang bikin dia 0, X tambah 1 0 kalau X nya min 1. Maka ini tetap 4 karena tidak ada X sama sekali di sini. 4. Ini kan jadi 0 kan? Min 1 tambah 1 0, 0 kali A, A nya hilang. Ya kan menjadi B kali min 1 minus 2. Maka kita akan punya min 2B sama dengan 4. Maka B nya adalah 4 dibagi min 2. B nya min 2. Lalu lihat lagi X sama dengan berapa? X sama dengan 1. Yang kiri tetap 4 karena tidak ada X. Ini kalau dia 1 kurang 1 0, maka B hilang. Ini 1 tambah 1 2 jadi 2A. Sehingga A nya 4 bagi 2 yaitu 2. Maka kalian akan punya A nya 4, B nya juga 4. Ini berarti apa? Ini berarti, ini saya hapus ya. Ini tadi, ini kalau saya uraikan, ini akan menjadi 1 tambah bagian ini tadi, ini akan turai menjadi ini, kan turainya menjadi ini. Nih, hapus nih. Ini akan menjadi A per X min 1. A nya tadi berapa? 2 per X min 1 ditambah B nya juga 2. Oh no, B nya min 2. Berarti ditambah min 2 per X tambah 1. Baik, inilah dia jawaban pecahan parsil dari soal seperti ini ya. Dapat dipahami ya. Baik, sekarang saya hapus ini. Ini bermakna ini akan menjadi 1 ditambah 2 per X min 1. Ini plus sama minus jadi minus boleh ya. Siap. Ini cara kita menguraikan ke dalam pecahan parsil. Baik, para siswa sekalian, setelah selesai dengan bagian ini, saya akan berikan extension tambahan bahwa partial fraction itu salah satu aplikasinya untuk menyelesaikan integral problems. Misalnya kita punya integral seperti ini. Jadi ini soal yang sama saya ambil, lalu kita buat problem integral yang terkait dengan ekspresi ini. Integral ini berapa? Maka ini susah diintegralkan dengan metode-metode yang ada, metode integrasi yang tersedia. Tetapi jika kita menggunakan pecahan parsil, kita buat ekspresi rational expression ini to become more simpler, ya, to become simpler, menjadi lebih sederhana dengan mengurainya menjadi 3 pecahan kecil. Maka mengintegralkan ini berarti mengintegralkan 3 pecahan kecil ini. Berarti integral ini sebenarnya integral 1 tambah 2 per X min 1 dikurang ini. Maka integral 1 adalah berapa? X. Integral 2 per X min 1 yang sudah belajar, ini adalah logaritma ln dan dikurang 2 ln X tambah 1 ditambah C. Ini salah satu aplikasi daripada pecahan parsil. Baik, sekarang kita lihat. Jika case-nya lebih besar, katakanlah pembilangnya X pangkat 3. 2X kuadrat tambah X min 1 dibagi X min 1 X tambah 1. Oke. Nah, ini juga sama kasusnya. Adalah kasus di mana pembilang derajatnya lebih besar. Ini derajat 3, ini derajat 2. Karena kalau kita buka kurung jadi pangkat 2. Tidak boleh langsung kalian urai menjadi begini. Ini wrong. Ini wrong. Nggak boleh. Kenapa nggak bisa langsung? Karena derajat pembilang lebih tinggi.
Apa yang mesti kalian lakukan dulu? Kalian divide bagi x pangkat 3, 2x kuadrat tambah x kurang 1. Ini dibagi x kuadrat min 1, hasil dari ini. Nah, hasil kita ngebaginya, ini x pangkat 3, tentu x kuadrat kurang x, x kuadrat kurang x ya, kurangkan x pangkat 3, sorry. Ini habis, jadi ini 3x kuadrat tambah x kuadrat 1, ini dibagi menjadi 3 kurang 3 ya. Ini habis. Lalu kita akan punya saya salah. Ini x, ini kurang ini tetap ini salah, ini jadi salah. Ini tetap menjadi 2x kuadrat. Nah, ini ya, ini jadi ditambah 2x kurang 1. Ini bagi ini tambah 2x kuadrat kurang 2 ya, habis. Ini akan menjadi 2x tambah 1. Ini remainder atau sisa. Apa jadinya? Maka ini akan menjadi pecahan ini dibagi ini akan menjadi apa? X tambah 2 ditambah sisa, yaitu 2x tambah 1 per penyebut ini x kuadrat x kurang 1 kali x tambah 1. Nah, lalu yang bagian inilah yang kalian do by partial fraction. Oke, nah begitu. Oke, so sekarang exercise lagi. Tugas kalian apa? Lanjutkan. You continue this. Oke, continue this problem. Iya, jadi saya tidak usah membuat soal baru lagi, tetapi silakan dilanjutkan bagian ini dengan partial fraction. Jadinya seperti apa? Mungkin bagus tambahkan ini dengan bagaimana kalau kita mengintegralkan ini dx. Misalnya kita integralkan, jadinya apa? Seperti contoh itu, contoh sebelumnya. Jadi kalian punya 2 tugas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah selesai dengan bagian ini, dan partial fraction sampai 3 ini cukup dulu. Walaupun nanti ada bagian 4, bagian 5, saya bisa mau menyampaikan begitu banyak lagi kalau dikaitkan dengan teori binomial dan lainnya, tetapi cukup dulu sampai sini. Ngopi dulu kita, santai dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.